Hai, jumpa lagi bersama aku, Yayu Imam Mardiana, yang akan selalu bicara tentang spiritual dan masalah-masalah kehidupan kita dalam sehari-hari. Di video ini, aku akan membahas tentang cara memperbaiki nasib cintamu. Kita semua pasti menginginkan punya nasib cinta yang indah, yang harmonis, damai, dan rukun bersama pasangan kita. Dan kita juga pastinya punya keinginan, punya prinsip satu untuk selamanya, ya kan? Tapi kenyataannya tidak selalu mulus dan tidak seindah yang kita bayangkan atau yang kita inginkan. Ada yang sudah berumur banyak tapi masih jomblo aja, masih belum menemukan pasangannya. Ada yang sudah menemukan pasangannya emang benar sekali seumur hidup, tidak cerai, tapi selalu bertengkar, selalu ada masalah, selalu cekcok, dan lain-lain sebagainya. Dan ada juga yang kawin cerai, putus nyambung, dan lain-lain sebagainya. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa merubah nasib cinta kita seperti apa yang kita inginkan? Sebelum aku lanjutkan pembahasannya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, kasih like, dan aktifkan tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi dari aku seputar masalah-masalah kehidupan kita dalam sehari-hari. Kalau sudah, aku lanjutkan. Sebelum kamu merubah nasib cinta kamu, maka terlebih dahulu kamu harus merubah apa yang ada di dalam pikiran bawah sadar kamu. Maksudnya bagaimana? Apa yang dimaksud dengan pikiran bawah sadar? Jadi manusia itu mempunyai 3 pikiran ya. Yang pertama adalah pikiran tidak sadar, yaitu di saat kita tertidur atau sedang pingsan. Terus yang kedua adalah pikiran sadar. Pikiran sadar adalah pikiran yang kita sadari dalam keadaan sadar seperti sekarang ini ya. Kita lagi makan, kita sadar kalau kita sedang makan, aku sedang minum, aku sedang mandi, dan lain-lain sebagainya. Kita menyadari apa yang kita lakukan. Terus yang ketiga adalah pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu adalah kita dalam keadaan sadar seperti ini, tapi kita tidak menyadari pikiran kita. Ya, sebagai contoh, ya di saat kita itu misalnya terkena pisau atau kecelakaan, ya di saat kejadian misalnya terkena pisau seret gitu, kita tidak merasakan sakit. Tapi begitu kita sadar bahwa kita itu terluka, maka kita akan merasakan sakit. Nah, inilah yang dimaksud pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu berisi tentang peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang pernah kita alami di kehidupan kita. Berisi tentang ketakutan-ketakutan dan trauma-trauma. Misalnya saja, dulu kita pernah menjalin hubungan dengan seseorang tapi kita patah hati ya. Mungkin dia selingkuh, membohongi kita, atau melakukan KDRT, atau menyakiti kita, dan lain-lain sebagainya. Atau kita melihat orang-orang di sekitar kita, misalnya teman kita, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, itu menjalin hubungan sama seseorang tapi dia mendapatkan nasib buruk. Ya,
Ya mungkin seperti yang aku sebutkan itu tadi, diselingkuhi, dibohongin, dipelorotin, di-KDRT-in, dan lain-lain sebagainya. Atau selama ini atau sejak kita kecil, kita selalu dicekoi dengan kata-kata yang negatif atau kepercayaan-kepercayaan negatif oleh orang-orang di sekitar kita. Misalnya saja kalau kamu seorang wanita ya, kamu selalu dikasih nasihat atau kata-kata bahwa laki-laki itu semua sama, semua buaya, semua pembohong, manisnya hanya di bibir saja, semua tukang selingkuh, dan lain-lain sebagainya. Bagi kamu seorang laki-laki juga dicekoi oleh orang-orang di sekitar kamu dengan kata-kata negatif. Misalnya aja semua wanita itu matre, wanita itu bawel, manja, cerewet, dan lain-lain sebagainya. Nah, semua yang aku sebutkan itu tadi, itu masuk ke dalam pikiran bawah sadar dan mengendap di sana. Di saat kita sudah meninggal dan dilahirkan kembali, kita dibuat lupa dengan kehidupan kita yang dulu. Tapi peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang pernah kita alami di kehidupan kita yang dulu masih terekam di pikiran bawah sadar kita. Ya, misalnya saja kita pasti pernah melihat anak kecil tapi dia sudah pandai bernyanyi, sudah pandai menghafal Al-Quran, sudah mempunyai banyak sekali bakat. Nah, ini karena si anak kecil ini sudah mempelajarinya di kehidupannya dia yang dulu. Misalnya saja ada seseorang yang meninggalnya karena korban kecelakaan pesawat terbang ya. Nanti di kehidupan sekarang dia akan takut dengan ketinggian. Contoh lainnya adalah seseorang yang mempunyai fobia ya, misalnya saja fobia pisang, fobia sama ular, dan lain-lain sebagainya. Ini karena seseorang tersebut sudah mempunyai pengalaman yang tidak enak atau menyakitkan dengan apa yang dia fobiakan tersebut. Jadi, apa yang ada di dalam pikiran bawah sadar kita ini tidak hanya dari kehidupan kita saat ini, tapi juga berasal dari kehidupan kita yang dulu. Sebelum kita merubah nasib cinta kita, maka terlebih dahulu kita harus merubah apa yang ada di dalam pikiran bawah sadar kita. Kenapa seperti itu? Karena apa yang ada di dalam pikiran bawah sadar kita ini akan berubah menjadi perasaan kita atau apa yang kita rasakan. Dari perasaan kita berubah menjadi ucapan kita. Dari ucapan kita akan berubah menjadi tindakan kita. Tindakan kita akan berubah menjadi kebiasaan kita. Kebiasaan akan berubah menjadi karakter kita. Karakter akan berubah menjadi nasib kita. Jadi nasib kita ditentukan oleh pikiran bawah sadar kita. Jadi, meskipun secara sadar kita menginginkan kehidupan percintaan yang romantis, yang indah, yang rukun, yang bahagia, satu cinta untuk selamanya. Tapi kalau pikiran bawah sadar kita masih berisi tentang yang negatif-negatif soal percintaan, maka yang terjadi sama dengan apa yang ada di dalam pikiran bawah sadar kita. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa merubah apa yang ada di dalam pikiran bawah sadar kita? Yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus menyadari apa saja yang ada di dalam pikiran bawah sadar kita. Kita harus menyelidiki ya, mencari tahu apa saja kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di dalam kehidupan kita. Dimulai dari kita lahir sampai di umur saat ini. Ya,
Misalnya saja di saat kita kecil, apakah orang tua kita itu baik-baik saja, ataukah mereka sering bertengkar, atau bercerai, atau harmonis, atau kita pernah mengalami trauma tentang percintaan, atau ada orang-orang di sekitar kita yang juga mempunyai peristiwa-peristiwa yang menyakitkan tentang percintaan, atau ada kata-kata yang menjadi kepercayaan masyarakat tentang percintaan yang negatif. Nah, kalau kita sudah tahu apa saja yang ada di dalam pikiran bawah sadar kita, maka kita menghapusnya dari memori bawah sadar kita ini. Setelah hal-hal negatif yang ada di dalam pikiran bawah sadar kita, kita sadari dan kita hapus, maka kita harus menggantinya atau mengisi kembali dengan hal-hal positif yang kita inginkan ya. Misalnya saja ya, di saat kita akan tidur atau bangun tidur, nah itu kita katakan dalam hati kita dan pikiran kita bahwa percintaan itu membahagiakan, bahwa aku berhak bahagia, berhak mencintai dan dicintai. Terus bervisualisasi seakan-akan kita itu sudah mempunyai pasangan yang baik, yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sudah mempunyai kehidupan percintaan seperti apa yang kita inginkan. Nah, itu isinya bisa kalian isi sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Ya, terus di saat bercermin, di saat meditasi. Nah, ini katakan pada diri kita sendiri, aku berhak bahagia, aku berhak mencintai dan dicintai. Dan lain-lain sebagainya. Pokoknya sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Nah, itu tadi adalah cara untuk kita memperbaiki nasib cinta kita. Semoga video aku bermanfaat buat teman-teman yang sudah subscribe, sudah like, dan sudah komentar di video-video aku. Aku ucapkan terima kasih dan aku doakan teman-teman semua selalu sehat, lancar rezeki, dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Amin. Dan kalau teman-teman punya masalah-masalah atau pertanyaan-pertanyaan, boleh teman-teman tulis di kolom komentar, nanti aku jawab dengan aku buatkan videonya. Sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Sampai jumpa, terima kasih.